Oke teman-teman, inilah hasil dari cara membuat log litologi, kemudian log deskripsi, teman-teman. Ya, halo sobat-sobat semua, jumpa lagi di channel YouTube Obit Tumahidi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih terkait software Strater 5. Pada season ketiga ini kita membuat deep log dan log-log yang lainnya. Pada video-video sebelumnya teman-teman juga sudah melihat kita sudah berhasil membuat log kedalaman, kemudian log simbol atau garis, kemudian log dari zona bar. Nah, untuk video kali ini kita mencoba untuk membuat log litologi, teman-teman ya. Langsung saja sedikit pengantar ya teman-teman, kita coba lihat dulu apa itu log litologi. Nah, berdasarkan dari buku panduan yang telah saya download di website Strater 5, di sini dijelaskan bahwa log litologi itu seperti ini contohnya teman-teman, gambarnya. Nah, log litologi ini menunjukkan berbagai lapisan stratigrafi pada suatu lubang bor atau lapisan batuan ya di dalam satu lubang bor. Di mana tampilannya itu bisa seperti balok berisi, kemudian bisa juga lebih rumit yang menunjukkan pola pelapukan misalnya, atau derajat kekerasan atau persentase kekerasan, kemudian apa namanya, skala dari kekerasan tersebut. Nah, itu adalah penjelasan singkat untuk apa itu log litologi. Oke, langsung saja teman-teman kita buka software Strater 5. Ini adalah tampilan softwarenya, kemudian sedikit tambahan, jika teman-teman ingin mengatur kertas dari tampilan lembar kerja ini, bisa teman-teman klik file, kemudian klik pack setup. Nah, di sini nih ada properties dari pack setup. Itu di sini dijelaskan ada ukuran kertas, kemudian margin sampai kepada pen separator. Di sini ada back size-nya, ada ukuran kertasnya mulai dari A4 sampai ukuran yang lain. Kemudian ini marginnya, lalu lock pen, ini lock pen yang di tengah ini ya teman-temannya. Kemudian ada header pen, kita bisa atur header pen yang di atas, kemudian footer pen juga bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita oke saja. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk membuat log litologi ini kita perlu data teman-temannya. Kebetulan saya sudah punya data yang saya sudah masukkan ke dalam software starter ini. Teman-teman bisa lihat ada kolom litologi ini, sudah ada database yang saya buat. Ini contoh saja teman-teman ya. Tuh, kita bisa membuat log litologi ini, ada lubang bornya teman-teman ya. Kemudian ada intervalnya, ada prompt-nya, kemudian nah ini teman-teman ada litologi keyword. Nah, misalnya di kedalaman ini kita jumpai ini dan lain sebagainya, ada batuan ini, granit, andesit, basal, dan seterusnya. Kemudian deskripsi litologinya seperti ini teman-teman, jadi contoh saja. Kemudian ini ada indent percentage, ini persentase kekerasan, menguji kekerasan di batuan ini. Kemudian ada indent keyword, ini untuk apa namanya, melihat skala dari batuan itu, misalnya ini ada keras, medium, kemudian lembut, soft, medium ke soft, kemudian medium ke hard, dan lain sebagainya ini. Dan juga ada indent skala indent sama kayak tadi.
inden persentase, ini persentase kekerasan, ini skala kekerasan, tergantung batuan yang ada di pada database kita. Nah, untuk inden persentase atau inden skala ini kita gunakan nanti untuk membuat model dari skala atau log litologinya ya teman-teman. Nanti saya tunjukkan. Kemudian ini juga kita akan gunakan untuk membuat lebih menarik ya log dari litologi. Oke, langsung saja kita buka lembaran baru dari new borehole. Teman-teman bisa klik di atas ini, sebagai atas ini ada new borehole, maka akan muncul lembar kerja baru yang masih kosong teman-teman. Oke, kita akan buat log litologi. Caranya itu kita arahkan kursor kita ke sebelah kiri atas dari layar komputer kita, kita pilih log teman-teman, lalu kita lihat create log. Nah, di sini ada beberapa log yang sesuai dengan keinginan yang akan kita buat. Dan saat ini kita akan buat log litologi. Kita klik log litologi, kita klik kiri ya satu kali, lalu kita arahkan mouse kita ke lembar kerja ini yang kosong, kemudian kita klik kiri lagi satu kali. Nah, akan muncul lembar open data ya. Nah, kebetulan saya sudah punya data litologi yang saya sudah masukkan ke dalam software dari Strater 5 ini. Langsung saja kita pilih use open table ya. Kita buka tabel ini. Kita cari yang sheet litologi ya teman-teman. Kemudian kita open. Nah, teman-teman bisa lihat ini langsung jadi ya. Ini namanya log litologi teman-teman. Ini masih dalam bentuk otomatis ya, softwarenya buat. Jadi nanti kita edit teman-teman sesuai dengan keinginan kita. Untuk melihat tabel dari log ini, kita bisa klik kanan ya teman-teman. Misalnya teman-teman ingin melihat tabelnya ini, kita klik kanan. Bisa juga klik kanan view table, itu ini yang langsung diarahkan ke kolom litologi di sini, atau database litologi Excel-nya. Nah, bisa juga langsung ya teman-teman, lihat cari litologi seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ada perbedaan warna. Ini maksudnya perbedaan warnanya, perbedaan litologi ya. Nah, ini ada Jasper sendiri, beberapa sendiri, dan sesuai dengan kedalaman. Kebetulan kita membuat litologi di lubang bor DH1. Oke, ini sudah ada. Nah, kemudian kita akan edit teman-teman ya. Seperti biasa, kita arahkan kursor kita ke property manager sebelah kiri. Ini kita akan edit sesuai dengan tampilan yang kita inginkan ya. Nah, untuk general kita pilih DH1, lalu litologi table kita pilih litologi, kemudian litologi keyword column kita pilih litologi keyword, artinya nama-nama dari batuannya. Kemudian ini ada indent percentage column, kita pilih yang tadi ya, indent percentage. Kemudian indent keyword column kita pilih yang indent keyword. Kemudian indent line scale column kita pilih indent scale gitu. Nah, setelah kita atur ini, kemudian kita pilih ke data. Ini ada use litology scheme, ini maksudnya kita berikan perbedaan warna atau perbedaan apa namanya ini, simbol dari masing-masing litologi. Kita centang ya. Kemudian nah, ini use indent keyword scheme, ini maksudnya kita akan buat dia seperti kotak-kotak yang mewakili dari apa namanya, persentase skala dari indennya ya. Saya beri contoh, ini kita centang. Nah, seperti itu dia akan membuat lekukan-lekukan yang
baik, tampilan yang baik ya teman-teman. Nah, itu berdasarkan dari tadi indent keyword scheme. Indent keyword scheme itu yang ini ya teman-teman. Nah, ini indent keyword scheme itu dia melihat apa namanya, litologinya itu misalnya Jasper itu hard itu keras, atau granit medium ke hard, dia akan melihat bahwa di sini ada sesuai dengan apa namanya, lekukan-lekukan yang parameter lekukan yang kita buat di dalam tabel itu. Bisa juga teman-teman yang tipe yang lainnya, misalnya ini use indent percentage, itu tadi kita menggunakan parameter indent keyword, ini kita gunakan parameter use indent percentage. Nah, seperti ini jadinya teman-temannya. Kita pilih saja yang ini teman-teman. Kita gabungkan dua tadi teman-temannya, jadinya seperti ini. Nah, untuk mengatur dari warna, kemudian simbol, lalu lekukan ini, kita bisa pilih ini ya, scheme editor teman-teman, atau bisa juga pilih langsung di sini. Nah, pilih juga di sini bisa di view manager ini, di ini tanda titik-titik 3 ini di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman nanti akan diarahkan untuk mengedit dari masing-masing litologi yang ada di tabel tersebut. Nah, untuk tadi itu adalah litologi keyword. Kita coba lihat ini litologi keyword, ini ada. Nah, untuk apa namanya, simbol warna itu bisa kita atur di sini, misalnya granit kita inginkan bagaimana. Nah, di sini misalnya kita pilih granitnya. Nah, ini granit misalnya kita pengen yang granitnya itu, kita pilih simbolnya di sini teman-teman. Ini ada apa namanya, ini garis panah ini, kita pilih lah. Ini banyak sekali simbol-simbol yang sudah disediakan oleh software. Kita di granit ya, coba kita cari simbol granit. Granit. Nah, ini ada granit teman-teman ya. Kita pilih granit. Nah, coba kita apply. Nah, teman-teman bisa lihat berubah ya. Ini adalah simbol granit teman-teman. Kemudian ini hanya untuk apa namanya, merapatkan dari simbolnya, mungkin ini terserah teman-teman ya. Oke, ini banyak pengaturan di sini ya teman-teman, nanti teman-teman yang atur sendiri. Kemudian ada undersheet, kita rubah style undersheet, kita cari undersheet. Nah, ini kita pilih, teman-teman bisa lihat undersheet itu contohnya teman-teman, ada basal. Kita cari simbol basal. Ini basal ini. Oke, ini kita kasih rock saja teman-teman, ini contoh saja ya. Oke, lalu ada magnetic. Nah, ini kita sesuaikan saja, nanti terserah teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan coba lihat bagaimana lekukan-lekukan ini kita bisa lihat ya, bagaimana diedit ini. Kita lihat di sini teman-teman, di indent keyword. Nah, indent keyword ini ada litologi. Indent keyword ini ada hard, medium, medium soft, kemudian soft. Nah, misalnya kita ke
Ini harga, ini harga tadi yang ada di atas ini. Kita lihat. Nah, di sini ada jenis-jenis lekukannya teman-teman yang teman-teman inginkan. Misalnya tadi ini kita pilih misalnya yang ini ya. Nah, ini misalnya kita pilih yang hard, coba kita aplik. Nah, teman-teman lihat dia berubah ya. Lekukan ini. Nah, nanti teman-teman sendiri yang atur ya bagaimana lakukannya sesuai keinginan masing-masing. Ini ada warnanya, kemudian ada tebal dari garisnya, ini teman-teman atur sendiri. Seperti ini. Oke, kita sudah melihat apa namanya ini simbol-simbol dari batuan sesuai yang akan kita atur. Lalu selanjutnya kita tadi sudah di log, kemudian kita di label ya. Nah, label ini misalnya kita akan memberi label dari masing-masing litologi yang ada di sini. Misalnya kita ingin memberikan namanya sesuai dengan tabel litologi ini namanya. Kita pilih show label. Nah, langsung teman-teman bisa lihat langsung ada namanya ya teman-teman di sini. Kita lihat ini fit label to block, maksudnya hurufnya ini masuk ke dalam blok-blok ini, blok-blok litologinya. Coba kita centang. Tidak masuk ya. Oh iya, mungkin ini hurufnya diatur dulu. Coba kita lihat. Oke, kemudian ini kita bisa atur label angelnya. Misalnya kita mau 50, nah dia akan miring ya 50 derajat. Teman-teman atur sendiri. Selanjutnya kita lihat line ini namanya garis secara umum ya teman-teman, diatur saja. Coba kita pilih major line, lalu pilih yang ini. Oke, lanjut kita ke fill. Ini fill tidak perlu ya, kita atur label, kemudian line, lalu fill. Ini fill tidak perlu, water level juga tidak perlu. Nah ya, sudah, saya kira sudah cukup teman-teman ya. Ini bagaimana kita membuat kolom mitologi sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman tinggal otak-atik saja di sini bagaimana cara mengaturnya. Secara umum seperti itu untuk membuat log litologi. Misalnya teman-teman tambahkan kedalaman juga bisa. Kedalaman itu di div ya teman-teman. Coba kita lihat log kedalamannya. Kita lihat tabnya dulu.
Oh ya, ada kedalaman ini teman-teman. Nanti bisa lihat di angka 8 ribuan ini, 9 ribuan dengan kedalaman ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba memasukkan kolom log deskripsi ya teman-teman, log deskripsi dari litologi ini. Caranya itu kita pilih log, lalu ada complex text di sini, create log, kemudian create complex text log. Nah, kemudian kita arahkan ke sini, kita pilih tabel yang sudah ada di dalam software kita, cari litologi, lalu kita open. Nah, teman-teman bisa lihat deskripsinya ada ya teman-teman, bisa kita ya seperti ini. Kita tinggal tarik-tarik saja ini ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, kemudian kita pengen atur log ini, kembali lagi tadi ke property manager. Kita lihat di sini, ini untuk garis di atas. Nah, teman-teman bisa lihat ini untuk memberi batas kolom dari penjelasan deskripsi ini. Ada style bracket ini tadi kalau untuk offset tick itu kosong, kalau ini bracket. Lalu contohnya ini row itu seperti ini, tergantung keinginan teman-teman ya. Lalu ini bracket left, hanya di sebelah kiri saja, right, sebelah kanan, buat keduanya ya teman-teman. Oke, kemudian ada label ini ukuran huruf ya, warna ini semua teman-teman tinggal atur, menebalkan huruf ini semua warna dan sebagainya. Fill ini nanti teman-teman atur sendiri ya. Oke teman-teman, inilah hasil dari cara membuat log litologi, kemudian log deskripsi. Teman-teman tinggal atur sendiri ya teman-teman, bisa memberi keterangan di atas ini, misalnya litologi, kemudian deskripsi, kedalaman dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dan tanggapan bisa diberikan di kolom komentar atau bisa menghubungi kontak yang saya berikan di kolom deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa.